Walaupun demikian adanya, Nabi kami adalah orang yang menerima wahyu. Bukan itu yang ditanyakan budak Angon, yang saya tanyakan, bagaimana mungkin Aisyah berkata kepada Muhammad dengan kata-kata, aku tidak melihat Robmu, Tuhanmu, kecuali begitu sikap menuruti keinginanmu, menuruti hawa nafsumu. Bagaimana mungkin Aisyah bisa berkata demikian? Pertanyaan saya kepada kamu, perkataan seperti itu sopan atau tidak kepada Muhammad? Cara bisa dulu. Bukan namanya seperti gini, Dis. Nabi kami punya nafsu, betul nggak punya nafsu Nabi kami? Apakah Nabi kami seperti Tuhan? Enggak kan? Yang dibahas bukan dia punya nafsu atau tidak. Mungkin saya ke Pak Jaha dulu. Bro Papa pernah dengar nggak? Kamu malah lari ke yang lain sih. Kamu nggak percaya diri ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwah fisabilillah dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin mereaction satu konten dari salah satu polikardus dari kalangan Kristen yang bernama Edi Mutar-Mutar ya, dimana orang ini sudah sering sekali mempermalukan dirinya di hadapan umat Islam. Dia membuat judul 2 minggu lalu, ada judul di konten dia itu ada, apakah Aisyah kurang ajar kepada Nabi. Lalu di situ saya melihat beberapa isi kontennya di mana dia mengatakan bahwa pertanyaan tepatnya kepada orang Islam bahwa apakah Sayyidah Aisyah itu kurang ajar dengan perkataan dia memblok sebuah hadis di mana Sayyidah Aisyah sangat cemburu kepada Nabi pada waktu itu, lalu berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali segera menuruti keinginanmu. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku sangat cemburu kepada kaum wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berkata, apa pantas seorang wanita menghibahkan dirinya? Maka ketika Allah Taala menurunkan ayat, engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka pada istrimu, dan boleh menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Aku berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali segera menuruti keinginanmu. Sebenarnya teman-teman, ini tidak ada kekurangan ajaran sama sekali dari Sayyidah Aisyah, karena kita tidak bisa katakan parameter etika antara suami istri dan juga orang biasa. Contohnya seperti ini. Orang biasa itu sangat tidak pantas, tidak sopan ketika melihat rambut perempuan. Tetapi kalau itu diperlihatkan kepada suami, itu bukan sesuatu yang tidak sopan ya, itu menjadi haknya. Jadi seorang istri marah kepada suami itu menjadi haknya. Seorang suami marah kepada istri itu juga menjadi haknya. Fitnah yang dilontarkan oleh Edis ini adalah terkait tentang bahwa Sayyidah Aisyah dikatakan sebagai orang yang kurang ajar ketika berbicara kepada baginda Rasulullah dengan narasi seperti itu. Ini sangatlah tidak bisa diterima teman-teman, karena Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah adalah sepasang suami istri ya, yang sangat berbahagia, sangat saling mencintai. Nah, tentu yang paling berhak marah ketika Sayyidah Aisyah melakukan hal ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan seandainya pun Sayyidah Aisyah terlihat salah di hadapan baginda Rasul, juga mendapatkan hikmah nanti kita, yaitu dengan cara apa? Rasulullah pasti akan mengajarkan dan mendidik istrinya. Itu adalah tugas seorang suami, karena beliau ketika menjadi seorang suami istri, menjadi manusia, utusan Nabi segala macam, itu bukan berarti mereka jadi Tuhan dan malaikat. Mereka tidak akan pernah hilang sifat kemanusiaannya. Nah, kemudian bagaimana dengan secara logika kita lihat hadis ini ya, bahwa hadis ini adalah hadis yang menunjukkan sebenarnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang beliau adalah orang yang memiliki kelebihan secara akhlak dan juga secara hawa nafsu yang mampu untuk ditahan. Bahkan beliau pernah dalam sebuah riwayat atau tafsir, ada 2 tafsir tentang bahwa beliau itu mengharamkan apa yang dihalalkan adalah mengharamkan apa yang dibolehkan untuk beliau gauli, yaitu meniduri istrinya Maria Kipti ketika istri-istrinya marah. Maka ada ulama yang mentafsirkan bahwa ini merujuk kepada madu juga yang istri-istrinya tidak suka. Nah, Rasulullah minum madu karena kecemburuan kepada Maria Kipti, maka akhirnya beliau mengharamkan madu terhadap dirinya, atau beliau mengharamkan untuk meniduri Maria Kipti yang adalah istrinya. Tetapi kemudian yang perlu dipahami bahwa beliau itu justru malah mengikuti apa yang istrinya mau. Tapi Allah kemudian katakan, yang boleh ditakuti itu hanya Allah. Janganlah karena Nabi Muhammad SAW ingin menyenangkan hati istri-istrinya, Nabi Muhammad jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagi beliau. Inilah bukti bahwa Nabi itu bahkan ketika beliau, oke lah, saya tidak mau lagi lah melakukan apa yang kalian kehendaki wahai istriku, tapi itu tidak boleh, karena beliau akan menjadi contoh. Kemudian beliau tidak boleh takut kepada istri, tapi harus takut kepada Allah. Jadi Sayyidah Aisyah di sini tidak kurang ajar ya. Kenapa? Sayyidah Aisyah di sini menunjukkan naturnya sebagai seorang istri yang cemburu dan punya rasa marah terhadap suaminya. Itu hal yang lumrah. Apakah ketika ada suami istri saling bertengkar dengan kata-kata,
Aku nggak pernah lihat ya bapak kalian ya nak, kecuali dia mengizinkan kalian makan es krim. Ini bahasa sarkas sebenarnya. Sayyidah Aisyah itu menggunakan bahasa sarkas. Tapi terkadang orang-orang Kristen di luar sana hanya menggunakan narasi ini untuk menunjukkan bahwa baginda Rasulullah ini adalah orang yang gagal dalam membina istri, atau Sayyidah Aisyah sendiri adalah gagal sebagai istri soleha. Dan hadis ini bisa jadi juga digunakan oleh para orang-orang yang membenci Sayyidah Aisyah untuk menjatuhkan martabat beliau. Sementara Sayyidah Aisyah dibela oleh Allah martabatnya ketika beliau difitnah berzina, ya. Kemudian turunlah surah An-Nur yang menunjukkan bahwa beliau adalah wanita mulia dengan pernyataan bahwa laki-laki baik untuk perempuan baik dan perempuan baik untuk laki-laki baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memelihara kehormatan dan menjaga dan juga membela kehormatan dari Sayyidah Aisyah, dan beliau adalah ummul mukminin yang penuh dengan ilmu yang dididik oleh baginda Rasulullah dari umur beliau belia, yang dipersiapkan menjadi ummul mukminin, tempat bertanya para ulama, dan yang meriwayatkan sekitar 2000 hadis dan menjadi suri tauladan bagi perempuan-perempuan soleh yang ada di dunia ini. Nah, kemudian mari kita coba untuk mengkomparasi ya. Seharusnya saya juga harus bertanya kepada teman-teman Kristen, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, kenapa ada sebuah kisah di mana Yesus itu mengajarkan dalam hukum Torah untuk mencintai orang tua dan menghormati orang tua, tapi kenapa Yesus justru membuat ibunya rusuh? Ya, ini saya tunjukkan ceritanya teman-teman ya. Yesus itu pernah hilang teman-teman. Ini baru aneh nih, seorang Tuhan punya orang tua tetapi justru tidak menghormati orang tuanya. 3 hari 3 malam dia dicari oleh orang tuanya, tapi dia tidak minta maaf. Kemudian setelah ibunya itu menemukannya, bahkan kalau menurut saya ini lebih kurang ajar kata-katanya ya. Saya sebagai seorang ibu merasakan hal itu ya. Oke, saya coba komparasi ya untuk edisi putar-putar ya. Oke, saya tunjukkan di sini ya teman-teman. Mungkin kalau mau tahu ayatnya itu di dalam kitab Lukas pasal 2 nomor 41 ya. Lukas pasal 2 nomor 41. Ini dibaca teman-teman ya. Oke, saya bacakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, ini masih berumur 12 tahun ya guys, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Dia menghilang tiada kata. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Wow, 1 hari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Khawatir sekali pastinya orang tuanya ya. Sesudah 3 hari, wow, 3 hari Yesus hilang ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, orang tuanya datang yang melihat dia dan tercenganglah. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Pertanyaan saya ini yang kurang ajar siapa ini? Sayyidah Aisyah yang cemburu kepada suaminya mengatakan kata-kata sarkas, "Tidaklah aku melihat Rabbmu melainkan mengikuti semua kehendakmu." Daripada seorang Tuhan yang bicara kepada ibunya, saya ulangi perkataan seorang Tuhan kepada ibunya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ini orang tuanya lagi nyari 3 hari 3 malam kecapean. Tiba-tiba dia hilang 3 hari 3 malam. Dan ibunya mencari dalam seperjalanan 3 hari 3 malam. Lalu setelah ketemu, apa yang anak ini lakukan? "Mengapa kamu cari aku?" Ini pertanyaan saya gitu loh. Dan kalian juga harus tahu ya. Ini pertanyaan saya. Dalam hukum Torah ya, dalam 10 hukum Torah, saya akan bacakan teman-teman ya, 10 hukum Torah ya. Kita akan bacakan 10 hukum Torah. Teman-teman sabar ya. Ini baru pertanyaan Edis. Kalau bagi Sayyidah Aisyah itu tidak kurang ajar ya. Nah, 1, kita bacakan 10 hukum Torah teman-teman ya. Ini 10 hukum Torah. 1, jangan sekutukan Allah. Jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hormati ayah dan ibumu. Oh my God.
Bagaimana Yesus mengajarkan sesuatu yang dia sendiri tidak jalankan gitu. Dia diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibunya. Tetapi di satu sisi dia berkata seperti itu kepada ayah dan ibunya. Kenapa kamu cari aku gitu? Setelah ayah dan ibunya 3 hari 3 malam mencari dia karena dia menghilang, pergi tanpa pamit. Dia pergi dari orang tuanya. Begini ya, apa sih salahnya umur 12 tahun itu udah gede banget. Dia tuh cuma tinggal bilang, aku pergi ke situ ya mama, aku pergi ke situ ya papa. Dan aku pikir tuh nggak mungkin ya, nggak mungkin dari apa namanya itu, tidak mungkin begitu. Orang tuanya akan marah gitu, akan mencari. Ya udah, nggak usah dicari lagi, dia udah tahu kok kalau dia ada di bait Tuhan. Tapi kenapa dia nggak bilang-bilang sama orang tuanya dan tiba-tiba dia menghilang tiada kata. Nah ini yang aku bilang bahwa justru pertanyaannya, siapakah yang kurang ajar antara Sayyidah Aisyah dengan Yesus sebagai anak, yang bahkan orang tuanya ketika menemukannya kembali dia berkata, mengapa kamu cari aku? Ini ibunya loh, udah capek banget cari 3 hari 3 malam, tiba-tiba dia bilang, mengapa kamu cari aku? Nah jadi ini teman-teman ya, saya harus mempertanyakan ini sebagai komparasi dari tuduhan si Edis diputar-putar terkait tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita dengarkan videonya si gadis putar-putar ini ya guys. Oke, ini dia ya. Pak Unang bilang saya dusta kan? Betul nggak Pak Unang bilang saya dusta? Halo Pak Unang. Iya, kalau Pak Unang layak membantah hadis tersebut karena Pak Unang Syiah. Tapi kalau ada Pak Unang Syiah. Pak Unang Syiah layak dia membantah. Oke, Pak Unang Syiah berarti dia. Nah ini suara papa jahat ya teman-teman, tahu ya, salah satu ya saya bilang orang-orang tidak bermanfaat di ranah TikTok ya. Dia adalah orang-orang Syiah yang mengatakan hadis ini dia tolak. Ya kita tahu ya teman-teman, kebencian orang-orang Syiah terhadap Sayyidah Aisyah itu bisa menggunakan hadis ini untuk menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah. Padahal ini begini, kita sedang membicarakan rumah tangga orang. Yang berhak mengatakan Sayyidah Aisyah itu kurang ajar bukan orang lain tetapi baginda Rasulullah. Tapi bagaimana dengan Sayyidah Aisyah diperlakukan oleh baginda Rasulullah? Ini orang-orang yang membenci Sayyidah Aisyah dari kalangan Syiah, tentu dia akan mengatakan hadis ini tertolak. Kalau membantah hadis ini tidak lucu. Kalau Rasulullah membantah hadis ini, Iya, coba budak Angon. Kenapa? Nah, ini framing antara orang Syiah yang bersatu padu dengan orang Kristen. Ini ya bedanya ya teman-teman ya. Mustahil Allah menyatukan orang Islam itu dengan orang-orang kafir dan munafik. Pasti mereka satu kolam. Di sini Pak Budak Angon dipaksa atau di framing mengatakan menolak tentang hadis ini. Padahal Pak Budak Angon tidak menolak hadis ini. Tetapi Pak Angon hanya menjelaskan, kita akan menerima hadis kalau semua syarat terpenuhi, isnad, sanad, riwayat, matan, semua terpenuhi sesuai dengan kriteria, kita terima. Tapi tentu kita tidak boleh memahaminya secara harfiah yang tertulis begini saja. Nah, ketika seorang istri marah kepada suami dan menggunakan bahasa yang masih dalam standar yang tidak bisa dikatakan kurang ajar, lah kenapa kok mereka yang mengatakan ini kurang ajar, sementara Tuhan mereka kepada ibunya jelas-jelas kalau kita pakai kata kurang ajar ya. Pertama, dia seorang anak umur 12 tahun membuat cemas 3 hari 3 malam ibundanya. Bayangkan 3 hari 3 malam perjalanannya, atau dia pulang pergi perjalanan jauh antara tempat tinggalnya Yesus dengan tempat pendeta itu Yesus datangi gitu. Jadi tempatnya saja jauh, perjalanannya 1 hari 1 malam. Dan ini Yesus dicari selama 3 hari 3 malam oleh mamanya. Dan tiba-tiba setelah bertemu, apa yang dia katakan? Mengapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di tempat Bapakku? Coba kalian pikirkan, sakit hati nggak seorang ibu ini yang mencari anaknya dan tidak pamit kepada dia 3 hari 3 malam. Apa yang kalian lakukan? Anak kalian hilang, kalian capek nyari, tiba-tiba kalian ketemu, lalu dia bilang sama kalian bukannya malah minta maaf. Ngapain kalian cari aku? Emangnya dia tahu itu anaknya udah jadi Tuhan gitu? Nah jadi ini kok komparasi kita ya. Jadi syubhat dari OT ini syubhat-syubhat yang tidak berfaedah saja teman-teman, didukung oleh orang-orang Syiah ya, dimana mereka membenci Sayyidah Aisyah, membenci sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ini ikhwah fisabilillah sangat mudah menjawab, memahami hadis ini. Tapi yang paling penting adalah kita tampol mereka dengan kenyataan bahwa yang kurang ajar itu bukan Sayyidah Aisyah, tapi justru ada seorang anak yang mana ibunya sudah lelah mencari, tapi ketika bertemu bukannya minta maaf, tapi malah bilang, mengapa kau cari aku? Ya, sangat mengerikan nih. Kalau anak aku udah aku bejek-bejek gitu ya.
Ya, itulah teman-teman perbedaan kita dengan teman-teman apologet dari Kristen. Apologet dari Kristen itu menyimpulkan sendiri narasi yang dia bangun. Kemudian kalau kita membacakan yang tertulis saja. Nanti pun kalau kita berspekulasi dan juga berargumentasi, kita bahkan senang dikoreksi oleh orang-orang Kristen. Tapi ya itu lagi ya, sulit mencari orang-orang Kristen yang sangat-sangat smart dalam berdiskusi sehingga mampu kita bicara satu dua arah dan terarah begitu. Tapi ini sulit sekali kalau kita lakukan di ranah TikTok, karena kebanyakan di TikTok itu teman-teman Kristen yang hadir itu bukan orang-orang yang berkualitas dan berilmu, tapi justru kebanyakan orang-orang yang tidak berilmu sama sekali. Bahkan banyak juga orang-orang yang kalau boleh dikatakan entah siapa-siapa tiba-tiba menjadi apologet gitu ya, bahkan tidak belajar. Ya teman-teman, kembali lagi ya bahwa kita sebagai umat Islam harus hati-hati dalam memilih informasi yang datang kepada kita. Ingatlah ilmu yang diajarkan kepada kita. Kita harus betul-betul mengkaji apakah hadis ini riwayatnya sampai, apakah hadis ini matan dan sanadnya aman gitu. Jadi kita harus betul-betul perfect dalam menerima informasi. Ya teman-teman. Oke. Jadi kita harus pahami ya, yang kurang ajar itu juga oke, kita bahas lagi kurang ajar. Saya belum selesai nih. Kurang ajar adalah arti secara KBBI saja ya. Kurang ajar, kurang diajarin gitu. Gara-gara itu ya. Kurang ajar. Kurang ajar adalah sangat kasar, sangat tidak sopan, menghina. Nah, kalau kita bicara sangat tidak sopan itu, bagaimana dengan Maria Magdalena yang mengusap kaki Yesus dengan rambutnya? Apakah itu sopan? Bagaimana dengan Yesus yang mengatakan wanita Kanaan itu adalah kunarion atau anjing? Sopankah? Bagaimana dengan Yesus yang mengatakan orang-orang Bani Israel itu adalah ulat beludak? Apakah itu sopan? Makanya saya bilang, aduh untung nih Edis gak ketemu sama saya, kalau gak habis gaplok gitu ya teman-teman ya. Ya intinya teman-teman, mari hati-hati dalam syubhat, dalam dalam menerima syubhat dan membalas syubhat atau menjawab syubhat, supaya kita tidak jadi syubhat lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan teman-teman ikhwah fisabilillah yang ada di rumah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, hai sahabat Rifa Apologet Content Creator Reaction spesial untuk mereaction. Teman-teman jangan lupa untuk membeli kaos Julius, dimana Julius berafiliasi dengan lembaga APII untuk menjadi penjual resmi produk baju Bang Zuma dan juga beberapa produk API lainnya. Teman-teman kalau ingin mensupport perekonomian, belilah kepada sesama muslim atau kepada para mu'alaf agar mereka berlepas diri dari meminta-minta. Support usaha mereka itu sama saja keuntungan berpahalanya lebih banyak, bukan hanya sekedar berpahala ya, memberikan kemudahan bagi saudara kita yang sedang mencari rezeki, dan juga kemudian teman-teman sama saja dengan tidak membiarkan mereka meminta-minta. Nah, jadi kalau teman-teman misalkannya ingin membeli dan ingin tidak memakainya, maka teman-teman bisa memberikan hadiah untuk teman-teman lainnya, saudara lainnya, untuk sekedar membantu Akhina Julius supaya beliau ini bisa dimudahkan dalam mencari rezeki, supaya istiqomah dalam keislamannya dan juga bisa membantu lainnya. Karena biasanya Julius ini adalah orang yang suka sekali membantu saudara-saudara mu'alaf dan saudara-saudara muslim lainnya. Tidak ada salahnya kita untuk saling membantu satu sama lain. Dan juga Julius memiliki sebuah rumah makan atau tempat makan. Teman-teman silahkan berkunjung ke sana. Nanti kita akan lihatkan di description box di mana tempat beliau berjualan. Dan jangan pernah lupa bahwa teman-teman itu kita saling menguatkan. Teman-teman butuh ilmu dan informasi dari Julius, tapi Julius butuh pemasukan, maka teman-teman daripada dia meminta donasi dan meminta kemana-mana, itu jauh lebih tidak etis, maka beliau berjualan, silakan disupport jualan beliau. Semoga barokah dan bermanfaat untuk teman-teman sendiri juga. Insya Allah saya sudah ambil satu baju tapi saya belum bayar ya teman-teman, mohon maaf ya. Jadi insya Allah nanti saya akan bayar secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih by the way atas komunikasi. Terima kasih by the way atas perhatiannya. Semoga ikhwah fisabilillah yang ada di rumah diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan dalam menggapai rahmat Allah dan menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali ya, tadi sudah saya tutup di awal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.